Ya, sekarang saya akan tanya kepada para purnawirawan kita, khususnya memang ketika dukungan dilabuhkan dari purnawirawan yang sudah berstatus jenderal ini. Wah, dianggap, wah ini luar biasa, pasti akan diikuti oleh masyarakat untuk memberikan pilihan yang sama. Seberapa efektif tidak sih Pak Sulaiman bahwa dukungan para purnawirawan ini juga nanti akan diikuti oleh masyarakat, keluarga TNI Polri, bagaimana Pak Sulaiman? Wah, jangankan di masyarakat luas, di rumah saya aja susah ngatur anak pilihan yang sama. Baik-baik, Jadi, kenapa itu? ya karena masyarakat sekarang sudah bisa berpikir sendiri, bisa menilai sendiri, sehingga mereka punya pilihan sendiri. Sehingga apa yang dibuat, ya memang betul kita itu mencoba bahwa sisa-sisa dari kehebatan para purnawirawan ini diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat. Karena masyarakat Indonesia pada umumnya kan paternalistik, itu harapannya. Tapi kalau saya melihat dari fakta, melihat dari keluarga dari rumah saja, itu sepertinya kok sulit seperti itu. Kan sekarang pemilih itu pemilih milenial yang banyak. Jadi generasi Indonesia sekarang sepertinya sudah berubah. Kalau dari paternalistik, sekarang sudah mulai dengan pilihan sendiri. Tapi yang terjadi sekarang ini kan upaya. Ya pantaslah berupaya. Ini iseng-iseng berhadiah, dapat syukur, enggak apa-apa. Bagi purnawirawan juga senang. Ini merupakan ajang nostalgia untuk berkumpul kan. Begitu. Oke, mungkin Bang Kodari dulu, apakah seperti itu memang ya iseng-iseng berhadiah hanya meramaikan atau sebentar dulu tergantung siapa dulu yang kasih dukungan? Ya, kalau kita pakai terminologi sekarang yang mempengaruhi pemilih itu kan namanya influencer gitu ya. Nah, influencer itu untuk bisa mempengaruhi pemilih, dia juga harus dikenal gitu, harus disukai dan karena itu dia sendiri juga harus didukung oleh masyarakat. Kalau dia tidak dikenal dan tidak didukung oleh masyarakat, nggak mungkin dia bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, pada hari ini menurut saya di antara semua profesi atau semua jabatan atau katakanlah semua mantan, yang paling bisa punya pengaruh itu sebetulnya adalah mantan-mantan kepala daerah atau para kepala daerah. Karena apa? Karena memang mereka sudah dikenal oleh masyarakat di daerahnya, disukai, pernah dipilih dan bahkan menang gitu dan bahkan memimpin daerah tersebut begitu. Jadi kalau kita bicara ada asosiasi yang bisa punya pengaruh besar, itu sebetulnya mungkin asosiasi kepala daerah, Caca. Itulah organisasi yang orang-orangnya itu memang dikenal oleh masyarakat, disukai dan karena itu bisa punya pengaruh. Kalau pengalaman saya bukan hanya untuk pilpres, bahkan untuk pileg pun yang namanya kepala daerah atau tokoh di daerah itu bisa mempengaruhi pilihan partai politik loh. Jadi ada partai-partai politik yang secara nasional itu dukungannya relatif kecil, tetapi di daerah tertentu dia bisa besar. Kenapa? Ya karena bupatinya, wali kotanya atau gubernurnya itu berasal dari partai tertentu begitu loh. Jadi ya balik lagi yang namanya pimpinan TNI Polri pada hari ini sesungguhnya ya mereka kan di satu daerah, di satu jabatan mungkin cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu. Mereka tidak dipilih langsung, mereka ditunjuk dari atas gitu. Jadi tidak ada proses bagi masyarakat untuk kemudian mengenal dan terekspos secara luas dengan tokoh-tokoh tersebut begitu. Dan kembali tadi saya sudah berikan ilustrasi bahwa dalam mayoritas kasus di mana purnawirawan TNI dan Polri ikut berkompetisi dalam pilkada yang dipilih secara langsung itu hasilnya tidak memuaskan. Lebih banyak kalah daripada menang. Oke, boleh ditambahkan Pak Anton karena Pak Sulaiman mengatakan untuk meminta keluarga punya satu dukungan yang sama saja sulit, apalagi masyarakat. Ini seperti apa Pak Anton? Kalau saya mungkin punya pendapat yang agak berbeda karena masyarakat Indonesia ini ternyata masih bangga, masih mencintai TNI Polri. Sekalipun sudah purnawirawan. Apalagi kalau kita mau merubah sikap. Tidak pokoknya, tidak sebagai komandan. Dari mulai tingkat RW sampai tingkat kabupaten, pasti ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang lahir dari TNI dan Polri. Seperti contohnya di Jabar saja. Mang Ihin atau Pak Solihin GP itu sampai sekarang jadi salah satu tokoh legendaris. Yang penting kita setelah purnawirawan ini mau berbaur. Apalagi kalau kita sebagai purnawirawan ini mau berjuang untuk partai ataupun juga untuk calon.
masyarakat itu ditepuk-tepuk saja. Saya sendiri walaupun sudah purna, karena saya ini adalah jenderal, saya datang ke masyarakat ini, mereka ini sangat bangga sekali. Waduh Pak Jenderal, sampai keluar ikan segala macam. Jadi ada semacam kebanggaan tersendiri terhadap purnawirawan ini sendiri. Ya. Namun itu pun juga tergantung. Tapi kalau purnawirawan itu sendiri nantinya bersifat komandan, masih sindrom power, ingin dihargai, ya pasti itu tidak akan kena di masyarakat. Baik. Jadi ini pun juga tergantung dari pribadi masing-masing. Baik. Apalagi kalau purnawirawan itu aktif di komunitas-komunitas sosial. Bahkan saya ini tidak kemana-mana. Komunitas-komunitas sosial ini datang ke rumah saya menginginkan saya jadi pembina di komunitasnya. Baik, Pak Ini Anton. kan menunjukkan Baik. salah satu minat Baik, Pak mereka Anton. terhadap purnawirawan. Baik. Ini saya kira yang agak berbeda dari saya, namun yang saya rasakan sendiri dari saya. Sehingga Baik. saya punya banyak komunitas di seluruh Indonesia. Oke, baik. Mungkin terakhir singkat Iya, saja iya. Bang Kodari, supaya memang benar-benar hal yang wajar dukungan dari para purnawirawan ini. Iya, Karena purnawirawan ini punya jabatan dulu sebelumnya, mantan Iya, iya. danjen, mantan Iya, Kopassus, betul. seperti apa. Orang-orang hebat ini Betul, seperti betul. apa? Ya balik lagi bahwa beliau-beliau ini pada masanya itu pernah menjabat Ya. ya. Tetapi tongkat komandonya kan sudah dialihkan kepada juniornya. Jadi sebetulnya posisinya lebih kepada sebagai orang biasa. Dan saya nyambung aja dari Pak Anton. Seberapa besar pengaruh dari para purnawirawan itu sebetulnya tergantung apakah setelah purna tugas tetap aktif berkomunikasi Ya, dan aktif betul. di kegiatan masyarakat. Baik. Kalau aktif jaringannya luas, kalau tidak aktif jaringannya terbatas. Baik, terima Begitu, kasih. Caca. Terima kasih Bang Kodari, Pak Soleman, terima kasih dan juga Pak Anton. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah tambah banyak lagi dukungan yang dilakukan dari para purnawirawan untuk 3 capres atau baca pres ini pemirsa.